Kita ini lupa yang namanya konsistensi. Banyak suhu kita, banyak di bangku sekolahan, banyak di bangku kuliah, banyak di ruang keluarga kita. Kita sering diajarkan yang namanya konsistensi. Konsisten ini juga tidak berlatar belakang atau bermuatan dengan tepuk tangan atau diberi penghargaan juga. Konsistensi juga merupakan suatu proses. Dan setelah berproses, ketika sudah berpenghasilan, ketika sudah mencapai puncak kesuksesan, itu juga masih yang namanya konsistensi. Jadi kita harus bisa menerapkan di mana konsistensi tersebut, bahwa konsistensi itu prosesnya pun ada, setelah berhasil pun juga ada yang namanya konsistensi. Makanya betapa pentingnya sebuah konsistensi. Artinya apa? Di balik semua ini, artinya bahwa kita itu nggak boleh lengah dalam kehidupan ini. Kita nih kalau lengah, maka kita ini akan menjadi lupa dengan apa yang menjadi konsep, apa yang telah kita rancangkan, dan apa yang kita capaikan. Untuk itu, bahwa kalian berbicara di media sosial, banyak orang mengatakan dirinya sudah paling paripurna, sudah lulus dari sebuah universitas, dari pondok pesantren, dari manapun itu, mengatakan bahwa dirinya sudah ahli dan bidang skill dan sebagainya. Tetapi semua itu kalau tidak konsistensi dalam bergerak, konsistensi dalam melaksanakan, itu juga luput dari kesalahan yang dialami. Untuk itu, konsistensi ini adalah salah satu kunci. Ini baru salah satu kunci. Ada hal-hal yang lebih penting dari sebuah konsistensi, tapi kita akan membahas tentang yang sederhana saja, yaitu mengenai sebenarnya konsistensi. Di dalam dunia konten kreator sudah sering disebut yang namanya konsistensi. Konsistensi ya sesuai bidangnya. Kalau konten kreator, maka konsistensilah untuk selalu upload video. Yang kedua, konsistensi dalam menentukan konsep, menentukan rancangan, menentukan editing, bahwa apa yang kita maksud itu benar-benar bisa dicapai oleh para konten kreator. Tetapi saya sering bicara soal, bukan hanya soal konten kreator, tapi bagaimana kita ini berkarya, berkreasi, yang bisa menggugah semangat, yang menggugah akal sehat, bukan malah menutupi akal sehat, bukan malah menyesatkan pemikiran-pemikiran yang akan terjadi. Kita ini kan juga cuma halnya penyampaian. Toh kita sendiri juga belum tentu bisa melakukan. Tapi faktanya kita sudah pandai bicara sampai jauh. Nah dari situlah kami hanya berbagi agar kita ini belajar itu mulailah sedikit-sedikit. Karena pada akhirnya dari yang kecil itulah kita menjadi besar. Orang sukses itu banyak yang mengatakan hal-hal sekecil apapun kalau belum bisa dilakukan, makanya sulit untuk melakukan hal-hal yang besar. Dari kecil itulah semakin mudahnya hal-hal yang besar akan dikerjakan. Tetapi kalau kita sudah menyepelekan, memudahkan, menggampangkan sesuatu yang kecil dianggap sepele, maka kemungkinan kalau kita suruh mengerjakan yang hal-hal besar, kemungkinan kita tidak sanggup alias menjadi beban. Untuk itu, saudaraku, sebagaimana kita ini manusia, maka kita bergeraklah sesuai dengan bidang masing-masing. Di sini ukurannya juga beda-beda. Ada orang yang ukurannya semacam ini, ada yang ukurannya kemampuan orang juga berbeda-beda, bahwa rezeki juga berbeda-beda. Perlu kita sadari bahwa hidup itu hanya bergerak, berdoa, beribadah, makan, minum, dan tidur, dan sebagainya. Tetapi faktanya semua hal itu terkait dengan hasil upaya pencapaian kita. Pencapaian itu tidak mungkin sama, pencapaian berbeda-beda. Makanya setiap orang itu boleh menceritakan prosesnya,
bagaimana mereka bisa menduduki posisi saat ini, bahkan boleh menceritakan kehancurannya saat ini. Nah, dari situlah cerita-cerita itu akan membuat kita lebih berpikir, lebih fleksibel, lebih pintar dan lebih memilih bahwa kehidupan itu tidak hanya soal cerita, tapi soal pelaksanaannya juga kita harus mampu mengarungi dan mampu mencapai untuk yang kita cita-citakan. Semoga bermanfaat.